أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita pada pagi ini adalah rujuk pada masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu di mana seorang istri yang sudah dicerai oleh suaminya, dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Menerima lamaran juga tidak boleh, apalagi menikah. Maka suami istri yang sudah bercerai mungkin saja melakukan rujuk secara baik-baik pada masa iddah. Mohon maaf saya kasih ilustrasi, kalau ibarat barang, beli barang itu ada masa garansi. Maka suami istri yang sudah bercerai dia mungkin saja rujuk karena orang menyesal. Sesudah terjadi perceraian baru menyesal. Ada peluang untuk rujuk. Dan orang yang bertakwa selalu menemukan jalan keluar atas persoalan yang dihadapinya. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir dan Ibnu Mas'ud yang berkata, seorang laki-laki dari Asja sangat miskin dan banyak tanggungan. Suatu hari ia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta bantuan. Rasulullah menasihati dia, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tidak lama kemudian, seorang anaknya yang ditawan musuh kembali ke rumah sambil membawa kambing. Ia datang lagi kepada Rasulullah dan menanyakan apa yang harus dilakukannya dengan kambing itu. Rasulullah mengatakan, ambil semuanya. Kalau dalam perang itu kan ada namanya ghanimah, harta pampasan perang, itu menjadi hak dari kaum muslimin. Kisah senada diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari Salim bin Abi Ja'ad. Selain itu Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu ketika Auf bin Malik Al-Asja datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ditawan oleh musuh dan sekarang ibunya kalut. Apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menjawab, saya menyuruhmu dan istrimu untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Ketika nasihat itu disampaikan kepada istrinya, sang istri berkata, alangkah bagusnya perintah Rasulullah itu untuk membaca itu. Kan kadang-kadang orang ketika lagi sulit terus disuruh berdoa, disuruh berzikir. Perlunya bukan zikir, perlunya beras, perlunya sembako. Nyonyol dia.
Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Keduanya banyak berzikir dengan kalimat itu tanpa diduga pasukan musuh yang menawan sang anak suatu ketika lengah sehingga ia berhasil melarikan diri sambil menggiring beberapa ekor kambing milik musuh itu. Akhirnya sang anak sampai ke rumah, maka Allah menurunkan ayatnya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ini ayat sering disampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka kita baca dari awal surat 65, surat At-Tolak. At-Tolak ini kan perceraian. Ternyata lagi membicarakan masalah perceraian itu ada kata takwa di sini. Fa iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu zawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, istri mendekati akhir masa iddah, dalam konteks perceraian masa iddah itu kan 3 bulan 10 hari. Atau kalau istrinya hamil, masa iddahnya itu sampai melahirkan. Nah, apabila mereka telah mendekati masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik. Rujuk secara baik-baik. Misalnya udah 2 bulan setengah dari perceraian, komunikasi lagi kepada istrinya. Kamu nyesel enggak kita bercerai? Nyesel bang. Iya, saya juga nyesel. Bagaimana kalau kita rujuk? Ya, kalau memang abang maunya begitu, niatnya baik, saya sih setuju aja. Karena kadang-kadang sesudah berpisah baru terasa gitu. Kalau ternyata dia membutuhkan istri sebagaimana istri membutuhkan suami. Kalau sekarang mah waktu masih belum cerai ribut melulu gitu. Kesel, marah, akhirnya bercerai. Sesudah bercerai, berpisah, baru terasa itu. Dan lepaskanlah mereka dengan baik. Kalau rujuk secara baik-baik, kalau lepas baik-baik. Ada juga orang melepas tapi dengan cara yang tidak baik. Ada seorang suami bercerai dengan istrinya. Ini betul kejadian. Si suami itu kecewa berat atas terjadinya perceraian ini. Kesel dia. Sesudah perceraian, maka dia kemudian datang ke dukun. Datang ke dukun. Untuk apa? Agar si dukun ini bisa melakukan guna-guna.
Bagaimana Pak supaya bekas istri saya itu nggak bakalan bisa kawin lagi dengan laki-laki lain, biar dia tahu rasa. Nah, kira-kira. Akhirnya si dukun memasukkan jin ke dalam tubuh si wanita itu, ke bekas istrinya. Sehingga kalau ada orang tertarik kepada dia, bawaannya nggak jadi aja gitu. Prosesnya nggak jadi. Mau ngelamar nggak jadi, mau ngelamar nggak jadi. Ya. Maka si istri itu, si wanita itu kemudian minta diruqyah. Emang ada jin di dalam tubuhnya, diruqyah, nggak berhasil, diruqyah nggak berhasil mengeluarkan jin itu, sehingga dia sering mengalami gangguan secara fisik. Ada saat tiba-tiba pusing dan seterusnya. Ternyata ada ustadz yang berhasil meruqyah dia, mengeluarkan jin itu dari tubuhnya. Berhasil itu ustadz. Akhirnya apa? Dia nikah sama ustadz itu. Tapi ustadznya bukan saya, Pak. Itu namanya si suami melepaskan istrinya tidak dengan cara yang baik. Masih dendam, masih kesal. Nah, begitu. Nah, kalau rujuk atau dia lepas begitu saja, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Jadi bukannya akad nikah, tapi rujuk saja, komitmen, tapi harus ada saksinya. Kenapa ada saksinya? Orang sekampung tahu kalau dia udah bercerai. Tiba-tiba kondangan gandengan tangan lagi, jalan berdua kondangan. Nah, kan banyak orang di tempat kondangan, loh kok dia berdua lagi, gandengan tangan lagi, katanya udah bercerai. Nah, saksi di situ diperlukan. Oh iya, memang dia udah bercerai, tapi seminggu yang lalu dia rujuk lagi. Gua saksinya, dia rujuk. Nah, gitu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Keadaan sulit tentu ada jalan keluarnya. Pelajaran yang kita ambil dari kisah dan ayat ini adalah, pertama, ketakwaan membuat seseorang akan selalu menemukan jalan keluar atas segala persoalan yang dihadapi. Orang bertakwa itu enggak kenal istilah putus asa. Orang bertakwa selalu optimis, selalu yakin sesulit apapun ada jalan keluar yang akan didapat. Termasuk dalam konteks perceraian, nanti ada jalan keluarnya. Dan karena orang takwa, maka dia tetap ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab kepada mantan istrinya, tanggung jawab kepada anak yang dihasilkannya. Nah, begitu. Maka yang kedua, dalam konteks perceraian, maka seorang suami harus menunjukkan ketakwaannya. Kalau sampai pergi ke dukun,
istrinya diguna-guna, itu namanya dia tidak bertakwa. Nggak usah gitu-gitu amat. Kalau udah bercerai ya sudah, apa boleh buat. Rujuk diusahakan enggak juga, ya sudah. Doain malah mudah-mudahan dapat istri yang lebih baik, mudah-mudahan dapat suami yang lebih baik. Jadi saling mendoakan. Cuma kalau begini mah kagak jadi bercerai kalau saling mendoakan. Nah, gitu. Justru orang emosinya tinggi akhirnya bercerai, boro-boro mendoakan, yang ada nyumpain. Bukan mendoakan tapi nyumpain. Biar lu kagak kawin lagi lu sama orang. Siapa yang mau melu? Ngomongnya tuh. Bila masa iddah hampir habis, maka kesempatan rujuk masih ada. Yang kalau mau dilakukan harus dengan maksud yang baik. Rujuknya juga dengan maksud yang baik. Karena bisa jadi ada orang rujuk maksudnya tidak baik. Bagaimana tuh contohnya? Misal sesudah dia bercerai dengan istrinya, istrinya memasuki masa iddah, itu ada beredar pembicaraan. Ada duda kaya, ganteng, soleh, naksir sama bekas istrinya tuh. Bapak mau kalau nikah sama dia? Mau. Berapa lama lagi masa iddahnya dia tuh? Sebulan lagi. Oh, enggak lama. Sebulan lagi. Iya dah, nanti kira-kira 2 bulan lagi dah gue ngelamar sama dia. Gue coba gue komunikasi. Nah, udah habis masa iddahnya, komunikasi kan udah boleh tuh. Bukan, dia berencana begitu, terjadi omongan kan, masih ada waktu sebulan lagi. Karena si mantan suami dengar nih omongan, wah kalau bekas istri saya kawin sama dia, jatuh saya. Jatuh saya, harga diri saya jatuh maksud. Bisa jadi orang akan mengatakan, bagus lu dicerai sama laki lu. Akhirnya dapet nih, duda kaya, ganteng, soleh. Yang dulu sama laki lu apa? Oh gitu kan orang ngomong, seandainya itu terjadi begitu. Akhirnya karena si mantan suami dengar pembicaraan soal itu, kalau istrinya mah nggak tahu, mantan istrinya belum tahu omongan-omongan begitu. Akhirnya dia komunikasi, kamu nyesel nggak kita bercerai? Iya nyesel bang. Bagaimana kalau kita rujuk? Ya kalau abang mau baik-baik ya saya mau. Akhirnya rujuk. Katakanlah seminggu sebelum masa iddah berakhir, rujuk dia. Beredar lagi omongan. Si duda kaya tadi dengar informasi itu, dia rujuk. Ya rujuk. Ya sudah mau dikata apa, emang udah rujuk masih hak dia kan. Akhirnya si duda kaya ini nyari lagi wanita lain. Dapat dia. Terus nikah. Katakanlah 6 bulan kemudian nikah dia dengan wanita lain. Si suami ini udah nikah dia. Kalau gitu gue ceraiin lagi nih bini gue nih. Dia ceraiin lagi karena udah nggak jadi sama si duda kaya itu.
Itu namanya rujuk sekedar untuk mencegah istrinya kawin dengan laki-laki lain. Itu namanya rujuk dengan cara yang tidak baik. Yang ketiga, bila suami istri yang sudah bercerai mau rujuk pada masa iddah, maka harus ada orang yang menjadi saksi agar rujuk sesuai dengan ketentuan. Jadi ada saksinya kalau dia rujuk. Ya saya nggak tahu kalau misalnya orang bercerainya di pengadilan, apa dia harus balik lagi ke pengadilan mencabut surat cerai, keputusan cerai. Saya tidak tahu ya, mungkin begitu. Karena legalitasnya harus dipenuhi secara administratif. Maka di ujung ayat ini, siapa yang takwa diberikan jalan keluar, maka dalam konteks suami istri yang bercerai itu juga ada jalan keluar kalau dia betul-betul bertakwa. Suami sesudah menceraikan istri, istri memasuki masa iddah, tanggungan suami kepada istrinya adalah nafkah seperti biasa sampai berakhirnya masa iddah. Nafkah itu yang ngasih belanja, minus nafkah seksual yang disebut nafkah batin karena dia sudah bercerai, tapi ngasih makan masih. Anak yang dihasilkan itu tanggung jawab bapaknya, secara ekonomi tanggung jawab bapaknya, meskipun itu anak ikut ibunya. Anak ini masih kecil. Sekarang ini orang bercerai itu usia pernikahannya di bawah 5 tahun. Kalau dia punya anak, paling anaknya baru umur 3 tahun. Misalnya umur 4 tahun udah. Usia pernikahan di bawah 5 tahun terjadi perceraian. Maka anak ini secara ekonomi tanggung jawab bapaknya, meskipun itu anak ikut ibunya. Bahkan meskipun ibunya udah kawin lagi, udah ada namanya bapak sambung. Nggak tahu siapa yang mula-mulain itu pakai istilah bapak sambung. Jangan bapak sambung, bapak mah nggak bisa disambung-sambung. Bapak tiri. Saya khawatir kalau istilah bapak sambung nanti kedudukannya sama dengan bapak kandungnya. Kalau hukum nggak bisa begitu. Bapak tiri enggak sama dengan bapak kandung dalam konteks hukum. Misal, dia punya anak perempuan. Dari hasil pernikahan yang dulu bercerai itu punya anak perempuan. Anak ikut ibu. Ibunya terus kawin lagi. Maka nih anak ketika gede mau nikah. Tidak boleh nih bapak tiri menjadi wali. Meskipun taunya si anak ini bapak kandung gitu. Diperkenalkannya sebagai bapak kandung. Karena waktu dia bercerai bapaknya itu sama ibunya, itu nih anak baru, bahkan mungkin masih dalam kandungan kan gitu. Makanya masa iddahnya sampai melahirkan. Sesudah melahirkan dia kawin lagi. Diperkenalkanlah si bapak ini sebagai bapak kandung.
Disitulah kalau orang nikah perlu pakai saksi. Saksi itulah yang bicara. Penghulu nanya, mana walinya? Saya Pak. Dibuka tuh catatan administrasinya. Ini Bapak Abdul Karim? Iya. Oh iya. Administrasi udah benar bahwa ini adalah bapak kandung. Kan gitu. Emang akte kelahiran atas nama dia, di kartu keluarga ditulis di situ bapak kandung, anak kandung. Maka saksi bicara, Pak Penghulu mohon maaf, ada apa? Kalau bapak ini yang jadi wali, setahu saya nggak boleh. Emang kenapa? Karena bapak ini sebenarnya bapak tiri. Lah ini surat-suratnya bapak kandung. Ya surat kan bisa dibikin-bikin, namanya juga administrasi. Saya tahu persis kalau dia ini bapak tiri. Ceritanya begini. Gitu. Dulu bapak ibunya bercerai. Ini anak masih dalam kandungan. Sesudah melahirkan, habis masa iddah, berapa bulan kemudian ibunya dinikahi oleh bapak ini. Kan berarti ini bapak tiri. Iya. Apa boleh bapak tiri jadi wali dalam pernikahan? Ya nggak boleh, kata penghulu. Nah, penghulu konfirmasi kan memang ada di situ. Apa betul begitu ceritanya Pak? Iya, begitu ceritanya. Terus bapak aslinya mana? Masih ada nggak? Ya nggak tahu. Udah putus hubungan. Anaknya nggak pernah ketemu bapaknya, ibunya juga nggak pernah ketemu lagi mantan suaminya, udah putus. Nah, misalnya begitu. Jadi dalam pernikahan disitulah perlunya saksi. Cuma saksi pernah ngomong begitu? Saksi yang nggak paham, saksi yang nggak tahu, saksi yang nggak kenal. Karena pejabat, saksi pihak laki presiden, saksi pihak perempuan wakil presiden. Kenal juga enggak ini mah. Jalan cerita kayak begitu. Saksi itu bagus dari keluarga. Keluarga dari calon suami, keluarga dari calon istri. Saya pernah menghadiri acara pernikahan. Lalu si penghulu nanya, mana walinya? Ini saya. Ini apanya? Karena ini perempuan anak yatim, udah nggak punya bapak, bapaknya udah meninggal. Saya Pak yang jadi wali. Apanya? Saya pamannya. Gitu. Oh iya, paman boleh. Cuma penghulu kadang kurang tegas gitu, kurang detil. Akhirnya saya nanya, ini paman dari bapak apa dari ibu? Gitu. Paman dari ibu, ya Pak paman dari ibu yang nggak boleh. Gitu. Paman dari bapak. Gitu. Paman dari mana dia tuh? Dari pernikahan dengan adiknya Jokowi. Ya kalau jadi wali nggak boleh. Wali anaknya Jokowi maksudnya. Yang jadi wali, kalau anak Jokowi yang perempuan mau nikah, ada anak perempuannya. Nah, maka misalnya walinya itu abangnya Jokowi
atau adiknya Jokowi, bukan abang istrinya atau bukan adik istrinya, gitu. Jadi mesti tegas itu, mesti jelas. Oleh karenanya, kalau orang bertakwa, meskipun terjadi perceraian, dia tidak akan putus hubungan. Apalagi ini ada kaitan dengan anak. Dia nggak akan putus hubungan. Cuma orang bercerai seringkali marahnya, emosinya begitu besar, putus hubungan. Si istri kawin lagi, si suami kawin lagi. Dari perkawinan yang dulu dia punya anak perempuan, tapi karena udah putus hubungan, dia juga udah nggak begitu ngenali lagi kan ketika dia udah gede. Misalnya begitu. Atau karena si bapak udah kawin lagi, punya anak. Gitu. Dari sini punya anak laki-laki, dari sana punya anak perempuan. Nih anak udah gede. Ketika udah gede, kuliah satu kampus, jatuh cinta, nikah, nggak boleh. Seandainya misalnya bapaknya udah mati, ibunya udah mati, nih anak nikah, kan udah nggak ada yang kenal tuh. Itu namanya abang sama adik, satu bapak, beda ibu. Oh, itu sangat kuat nasabnya. Jadi jangan sampai putus hubungan kalau terjadi perceraian. Lah udah bercerai jangan putus hubungan, apalagi belum bercerai. Apalagi tidak bercerai. Ini kan kadang-kadang karena faktor orang merantau. Abang merantau kemana, adik merantau kemana, nggak pernah ketemu. Sementara anaknya kuliah satu kampus, jatuh cinta, nikah. Sekarang ada orang nanya, nikah kalau pakai Zoom boleh nggak Pak Ustadz? Ya bukan soal boleh nggak boleh, tetapi kan mesti ketemu secara fisik mestinya. Jangan sampai bapaknya nggak tahu kalau dia nikahin anaknya, yang calon menantunya itu adalah anaknya sendiri. Kan bisa jadi. Begitu, baik. Silakan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang terhormat, saya ingin bertanya tentang masalah wali. Bagaimana seandainya seorang wanita, orang tuanya, bapaknya sudah meninggal, tapi masih mempunyai saudara dari bapaknya, dan juga kakeknya masih ada, dan kakak dari wanita ini masih ada. Siapa yang pertama berhak untuk menjadi wali? Ada kakek, ada paman, dan ada saudara dari si wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam konteks warisan, ini kan harus jelas dulu ini harta siapa. Harta bapak mati, ya maka yang dapat warisan itu istrinya, ibu, dan anak-anaknya, ke atas orang tuanya, orang tua dari bapak.
Kalau orang tua ibu kan namanya mertua. Sehingga warisan itu dibagi kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Itu ring pertama kalau istilah yang lain, ring pertama. Paman dia jadi terhalang karena ada istri, ada anak. Maka kalau orang tidak punya anak, punya istri doang, terus suami mati, nah, maka nanti baru pamannya, abangnya atau adiknya bapak, suami almarhum, itu bisa mendapatkan warisan. Begitu, Pak? Iya. Ya. Wali. Oh, wali nikah. Iya. Wali nikah itu kalau bapak udah mati, wali nikahnya itu kakek, orang tuanya bapak, kakek. Kalau kakek nggak ada, paman dari bapak, bukan paman dari ibu, karena nasab itu jalurnya ke bapak, ke laki-laki maksudnya, ke laki-laki. Jadi maka seorang bapak kalau enggak memungkinkan menjadi wali karena meskipun dia masih ada, misalnya karena dia sakit, sakitnya apa? Stroke berat, ngomong aja udah susah, nah, misalnya, atau dia sudah pikun, sudah hilang ingatan, memorinya udah rusak, sehingga dia nggak bisa berfungsi sebagai wali. Kalau ada ke atas bapaknya boleh wali, kalau nggak ada ke samping, yaitu abang adiknya si bapak, yaitu paman. Boleh juga abangnya si perempuan yang mau nikah, abangnya. Terus kalau enggak abangnya, boleh adiknya laki-laki yang sudah balik. Adiknya masih SMA, boleh. Meskipun bahasa kita nih, undang-undang kita, orang itu disebut masih anak itu umurnya berapa? 17 ke bawah. 17 atau 18. Jadi kalau 17 tahun itu masih dianggap anak-anak. Kalau dalam Islam enggak, udah balik. Udah balik. Balik itu kan kira-kira SMP. Balik itu SMP. Udah ada jenggotnya dikit. Udah ada kumisnya dikit. Anak kelas 3 SMP tuh. Ya udah balik berarti dia. Udah boleh jadi wali. Ketika empoknya, kakak perempuannya menikah. Karena nggak ada lagi wali yang layak. Begitu. Kalau nggak ada semua, nggak ada wali semua, ya wali hakim. Wali hakim itu ya ke penghulu. Sehingga pihak KUA menjadi wali hakim. Begitu. Bukan RT. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di masyarakat kita kan ada beberapa juga yang anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah. Dan itu kan kadang
bapak ya apa tirinya atau bukan bapak sebenarnya. Nah itu ketika sudah dilakukan akad, apakah akad itu sah? Itu yang pertama. Terus kalaupun apa namanya yang berhak untuk menikahkan anak yang itu, siapa yang berhak untuk menikahkan? Itu sah. Iya, maka zina itu harus dijauhi. Jangan mendekati zina. Karena kalau zina itu konsekuensinya berat dunia akhirat. Saya baca kumpulan fatwa MUI berdasarkan pendapat-pendapat, dalil-dalil yang ada. Memang kan di zaman Nabi memang nggak ada orang berzina, hamil, nikah gitu. Kalau orang bercerai, dia hamil, nggak boleh tuh dia menikah di masa hamil sesudah terjadi perceraian, karena itu masih masa iddah. Dia masa iddahnya sampai melahirkan, nggak boleh menikah. Kalau menikah tidak sah. Lah persoalannya ini bukan masa iddah, ini hamilnya bukan hamil masa iddah, hamil akibat zina. Memang ada perbedaan-perbedaan pendapat. Maka keputusan MUI itu tidak dinasabkan kepada bapak yang menzinahi ibunya itu. Jadi binnya itu ke ibu. Itu kan berat. Emangnya Nabi Isa binti Maria bin Maria iya, Ibnu Maryam disebutnya. Isa Ibnu Maryam, Isa anaknya Maryam, karena nggak ada bapaknya. Nggak bisa bapak itu dihubungkan dengan Tuhan. Tuhan Bapak yang ada di surga. Itu persoalan nasab. Lah kalau nggak bisa nasab disambungkan kepada bapaknya biologis, apalagi perwalian, gitu. Maka jalan tengahnya nikahnya si bapak ibu itu diulang. Itu jalan tengahnya. Oke lah, anak pertama ragu, anak kedua jangan ragu, anak ketiga jangan ragu. Maka sebagusnya diulang pernikahan itu, biar supaya dari segi hukum tidak ragu lagi. Nah, nanti berkembang lagi ke soal waris. Nah, kalau udah nggak bisa dinasabkan, nah lebih parah lagi, ada orang menikah itu dulu walinya yang disebut bapak sambung itu. Bapak sambung juga sebenarnya bukan, karena pernikahannya juga nggak bisa dibenarkan. Jadi ada orang nanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini sudah menikah 10 tahun, punya anak 3. Saya baru tahu kalau ternyata bapak yang menikahkan itu sebenarnya bukan bapak kandung. Saya baru tahu. Ceritanya begini, kata dia buka tuh ceritanya. Jadi dulu ada pemuda-pemudi pacaran sampai hubungan bebas, hamil, dari perzinahan itu hamil. Sesudah hamil, laki-laki yang menghamilinya itu pergi entah kemana, nggak bertanggung jawab. Nah, gitu. Lah ini kan malu, hamil gak ada lakinya. Gimana ini?
Akhirnya ada laki-laki mau jadi penyelamat. Penyelamat dalam 2 tanda petik. Daripada dia nanti anak lahir nggak ada bapaknya, nggak apa-apa deh gue jadi bapaknya. Nah, akhirnya apa? Nikah. Ini namanya bapak penyelamat nih, nikah dia. Nggak apa-apa dah, kata siapa itu? Orang makan nangkanya gue dapat getahnya. Nah, nikah. Nikahnya aja udah nggak bener kan? Karena dia dalam keadaan hamil dinikahi. Ya, kiasnya adalah ya kalau janda hamil nggak boleh nikah di masa hamil. Gitu. Nah, terus menikah udah. Sesudah menikah, ya kalau penghulu kan patokannya administrasi aja kan. Sehingga ya sah-sah aja karena administrasi. Nggak ada penghulu, ngomong-ngomong ini perempuannya udah hamil apa belum? Kan nggak ada penghulu nanya begitu. Kalau dia nanya juga marah itu orang keluarganya. Jadi administratif. Disitulah tadi saya bilang perlunya saksi yang harus membeberkan masalah ini. Saksi itu jangan cuma duduk manis. Penghulu kan suka nanya, bagaimana saksi sah? Sah, paham juga enggak? Men sah aja dia. Nah, lahirlah anak perempuan. Anak perempuan itu gede. Saya menikah dengan anak perempuan itu. Yang jadi wali, yang menikahkan itu bapak itu tadi. Bapak penyelamat itu. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya tidak sah, tidak boleh. Nah terus saya bagaimana ini? Dosa apa enggak saya? Ya enggak dosa, enggak tahu gitu. Enggak dosa udah karena enggak tahu. Maka supaya lebih aman, lebih tenang, sekarang ulangi pernikahan itu. Udah punya anak 3, 10 tahun, suruh ngulang nikah. Terus sama siapa walinya? Ya wali hakim. Karena nggak ada wali yang sebenarnya, wali hakim. Di penghulu di KUA itu kan ada namanya isbat nikah. Isbat nikah. Makanya ada kawin massal. Kawin massal itu kan orang ada yang sudah 10 tahun, 30 tahun berumah tangga tapi nggak punya buku nikah. Maka dia isbat nikah. Dan penghulu itu tidak mau orang nikah internal. Harus di hadapan penghulu kalau mau dapat buku nikah. Harus di hadapan penghulu. Jadi dulu itu waktu Covid itu penghulu enggak menerima lamaran, enggak terima pendaftaran pernikahan. Yang diselesaikan itu yang udah daftar sebelum-sebelumnya. Tapi di masa Covid yang lagi puncaknya itu KUA tidak menerima pendaftaran pernikahan. Sementara ada orang udah berencana mau menikah cuma belum daftar kan gitu. Akhirnya nikah internal. Ya udah. Ada ustadznya di situ. Kemudian mana keluarganya? Ini saya, abangnya, adiknya, adik dari si perempuan. Udah nikah, kemudian dibikin berita acara. Ya dari segi hukum agama udah sah, udah benar dari segi hukum agama. Sesudah masa Covid berakhir, sesudah
sesudah beberapa waktu, COVID belum berakhir, tapi kan karena dia sudah nikah, dia perlu buku nikah kan gitu. Maka dia datang ke KUA. Datang ke KUA, Pak mau minta mendapatkan buku nikah. Bagaimana? Kemarin kan waktu daftar nggak terima. Akhirnya kami nikah secara internal di masjid. Nah, ini berita acaranya di atas materai kan gitu. Ini berita acaranya bahwa kami sudah menikah. Dan saya hadir dalam akad nikah itu hadir. Saya hadir, biasalah memberikan ceramah begitu. Nah, kata penghulu, nggak bisa Pak. Ini yang nikah janda sama duda. Nggak bisa Pak. Nggak bisa kami keluarkan buku nikah. Nah ini kan sudah ada berita acaranya. Meskipun sudah ada berita acaranya. Jadi bagaimana? Ya jadi harus nikah ulang. Ya udah di sini aja nikahnya. Akhirnya nikah ulang di situ. Saya diminta datang jadi saksi. Waduh, nggak sempat, mendadak amat. Ya namanya juga nikah ulang. Nah, begitu Pak. Baik. Ada lagi? Ustaz, boleh lagi Ustaz. Ya. Jadi kan perkembangan zaman kan sekarang serba online ya. Jadi ada beberapa itu yang cerita itu dia menceraikan istrinya itu pakai WA. Ustaz. Ya. Nah itu kalau seperti itu apakah talaknya itu sah atau gimana Ustaz? Iya. Mau pakai WA, mau pakai video, mau pakai SMS, selama emang begitu, ya iya. Dari segi hukum sah. Atau kirim salam. Lu mau kemana? Gua mau ke Selipi. Tolong lu temuin bini gua tuh di Selipi. Lu tahu kan rumahnya? Iya. Bilangin, gue ceraiin dia. Kirim salam. Nah, disampaikan. Itu jadi. Mau bercanda, mau serius, jadi. Dari segi hukum agama. Nanti kan sekarang ini apa-apa pakai legalitas, pakai administrasi. Jadi tanpa administrasi juga sah. Selama itu memang betul bahwa dia menceraikan istrinya. Ada juga tuh seorang ibu, seorang istri nanya sama saya, Pak Ustadz, waktu itu kan lagi dalam perjalanan, istri saya juga ngikut, wanita itu ikut, tiba-tiba nanya, Pak Ustadz, kalau seorang suami nih lagi dalam perjalanan kayak begini, terus dia ngomong, kalau hujan turun, gue ceraiin. Lakinya ngomong begitu. Terus emang cuaca cerah, dalam perjalanan itu cuaca cerah, tapi udah 3-4 kilometer kemudian mendung, 6 kilometer hujan. Itu jadi nggak Pak Ustadz cerai itu? Ya jadi sih. Karena kalaunya itu terjadi. Kalau sampai pulang nggak turun hujan ya nggak jadi. Jadi yang menjadi kalau itu terjadi, ya jadi. Emang lakinya kalau kesel, model-model begitulah ngomongnya. Kesel sama istri ngomong cerai. Kalau begitu
ibu datang deh ke saya berdua, datang sama suami ajak. Akhirnya dia datang. Apa benar Bapak kalau ribut ngomong cerai? Sampai kemudian dalam perjalanan kalau hujan turun gue ceraiin. Apa betul Bapak ngomong begitu? Betul Pak Ustadz. Apa Bapak ngerti tuh kalau begitu namanya cerai? Nah, bingung dia. Udah berapa kali Pak ngomong cerai itu? Ada kali 3 kali. Kata istrinya, itu yang dia ingat Pak Ustadz. Ngomong mau begitu udah sering, lebih dari 3 kali. Wah, ini udah nggak ada payung hukumnya kalau begitu. Harus proses sudah legalitasnya ke pengadilan cerai. Oh, gitu. Kumpul lagi, saya diundang keluarganya ngumpul biar supaya tidak terjadi perceraian. Emang begitu Pak Ustadz, kata keluarganya tuh. Ya emang begitu namanya perceraian. Tapi kan bukan ke pengadilan, meskipun bukan ke pengadilan. Pengadilan kan zaman sekarang. Udah nggak bisa dicegah lagi. Ya nggak bisa, orang ngomong cerainya udah lebih dari 5 kali. Sementara batas toleransinya 3 kali ngomong cerai. Ini udah lebih dari 5 kali. Ya sudah, akhirnya didaftar di pengadilan agama. Vonis cerai. Lakinya kawin lagi, perempuannya kemudian kawin lagi. Begitu Pak. Maka jangan meremehkan soal ini. Ya kalau kita nih yang sudah tua-tua udah nggak ada masalah kan. Iya. Tapi yang muda-muda, jadi perlu ada pembahasan tentang masalah-masalah seperti ini di kalangan keluarga muda. Bahkan ada pengajian sebelum pernikahan yang membahas masalah-masalah seperti ini biar supaya anak-anak muda ngerti. Begitu. Ya, ada lagi? Ya, tambahan dikit, bukan tambahan, mau tanya. Apa yang at-talaq marratan itu dalam ayatnya, Ustaz? Ya. Dalam jatuh talaknya ini talak dalam praktek 2 kali, ya entah 2 kali talak atau dalam hitungan. Kalau ada seperti di ya Arab itu intitalik ya 3 kali. Apa ini jatuh 3? Apa prakteknya 2 kali cerai? Ya talak marratan itu. Ya. Terima kasih. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Kalau udah 3 kali nggak bisa rujuk. Jadi kalau orang talak 3 nggak bisa rujuk. Disebut rujuk itu kalau baliknya di masa iddah. Misalnya dia bercerai, sebulan kemudian nyesel. Ketika nyesel ngajak rujuk, nah itu namanya 1 kali talak dengan 1 kali rujuk. Kenapa? Di masa iddah, masih masa garansi tadi. Kalau masih garansi, barang boleh ditukar deh. Nah, gitu. Nah, terus jalan lagi tuh berumah tangga. Setahun kemudian ribut lagi. Ngomong cerai lagi. Nah, ini namanya 2 kali cerai. 2 kali talak. Bisa rujuk. 2 bulan sesudah bercerai itu yang kedua, nyesel lagi, apalagi dibujuk sama keluarganya segala macam, didamaikan,
akhirnya mau juga rujuk lagi gitu. Itu namanya 2 kali talak. Terus dalam perjalanannya setahun kemudian ribut lagi, bercerai lagi. Nah, ini namanya 3 kali talak. Nah, 3 kali talak ini udah nggak bisa rujuk. Katanya bisa kalau istrinya udah kawin lagi dengan laki-laki lain. Iya, tapi namanya bukan rujuk. Prosesnya dari awal lagi. Nah, kalau dia sudah talak 3, mau balik lagi, istrinya harus kawin dengan laki-laki lain. Kawin yang beneran, bukan kawin rekayasa. Bukan kawin rekayasa. Umpama seorang laki-laki namanya Budi, punya temen namanya Maman. Dia udah talak 3 nih, tapi si Budi masih pengen balik lagi sama istrinya. Cuma kata Pak Ustadz nerangin, istrinya mesti kawin lagi. Udah kawin lagi nanti bercerai, cerai hidup atau cerai mati. Jadi begini Man, gua mau balik lagi. Jadi lu kawin sama bini gua tuh, udah bercerai masih ngomong bini gua. Lu kawin, ya jangan lama-lama, 2 minggu dah. Nanti 2 minggu lu ceraiin. Soalnya gue pengen balik lagi. Syaratnya harus dia kawin dulu dan bercerai. Begitu, Man, mau? Nanti biayanya dari gue dah. Seluruh pembiayaan dari gue. Tapi syaratnya itu tadi, ceraiin 2 minggu kemudian. Tapi lu jangan apa-apain ya, itu bini gue tuh. Peluk cium ya boleh lah. Ya nggak bisa begitu, itu namanya kawin rekayasa. Terlaknat tuh yang model begini. Nah, sesudah orang si istri kawin lagi terus bercerai, atau suaminya mati kan cerai juga, maka si mantan suami boleh tuh kawin lagi dengan mantan istrinya yang udah ditalak 3 tadi itu. Karena udah berakhir ketentuannya, di mana si istrinya udah kawin lagi dan bercerai. Prosesnya dari awal lagi, ngelamar lagi, akad nikah lagi, mas kawin lagi. Jadi ada model 2 kali terjadinya perceraian. Tapi ada juga yang Nabi sih enggak membenarkan, dalam arti jadi dulu orang marah sama istrinya, dia ngomong langsung, aku talak engkau dengan talak 3. Nah, akhirnya datang kepada Rasul kan, jangan 3, 1 aja. Nah, karena kalau 3, jadi Rasul menetralisir. Maka sekarang di pengadilan itu pun dijatuhkannya talak 1. Meskipun yang tadi ngomong udah 5 kali, ngomong cerainya udah 5 kali, itu ketika diproses di pengadilan, itu diponisnya talak 1. Begitu Pak. Jadi kalau orang mau talak, jangan talak 3. Ngomongnya jangan talak 3. Allah sudah memberi kesempatan kepada seseorang, kalau ternyata dia menyesal, dia masih ada pintu untuk balik lagi. Gitu. Sebab sekesel-keselnya orang itu kalau sudah betul-betul berpisah baru terasa. Ternyata saya membutuhkan dia, dia membutuhkan saya, saling membutuhkan. Nah, maka nyesel ada peluang balik lagi. Tapi kalau udah talak 3, udah nggak ada peluang.
Nah begitu. Dulu main sepak bola orang dikasih kartu kuning. Terus kartu kuning kedua. Nanti salah lagi baru kartu merah. Gitu. Sekarang kartu kuning kedua langsung merah. Kan begitu ya sepak bola sekarang. Kartu kuning kedua langsung merah. Tapi kalau pelanggaran berat itu langsung merah. Sepak bola tuh. Kayak kemarin nih, saya lagi nonton bagian akhir. Apa itu? Kiper keluar dari tempatnya, dia menghadang, bukan menghadang bola tapi menghadang pemain lawannya. Ditarik sampai jatuh. Wah, itu langsung merah. Itu contoh. Baik. Cukup. Ada lagi? Terakhir. Boleh, nak. Nambah boleh. Iya, banyak ada beberapa di wanita yang sudah janda itu menikah tanpa wali, jadi dengan alasan karena sudah janda, jadi menikahnya tanpa harus ada wali dari pihak keluarganya. Itu ya. Yang saya pahami tetap la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Memang ada pendapat janda mah nggak pakai wali, walinya diri sendiri. Saya memahaminya janda itu boleh terima lamaran tanpa wali, tanpa ngomong-ngomong sama keluarganya. Ada orang lamar, saya terima, tapi nanti waktu nikah harus ada walinya. Jadi nikah dengan wali meskipun janda. Kan pernah tuh ada walinya Allah. Ya benar Allah itu wali. Tapi bukan wali nikah. Meskipun ada yang memahaminya begitu, wali nikah. Maka namanya orang hidup berkeluarga, masa untuk sesuatu yang sangat penting nyelonong sendiri? Kan nikah itu sangat penting. Dia punya bapak, dia punya ibu, dia punya abang, dia punya adik, dia punya paman dan seterusnya. Namanya nikah harus tahu, jangan diam-diam. A'linu hadzan nikah. Umumkan pernikahan ini. Gitu. Ada orang nanya, bagaimana Pak Ustadz kalau laki-laki kan nggak pakai wali, jadi dia nikah saja nyelonong, keluarganya nggak ada yang tahu, nikah lagi, nikah lagi nggak ada yang tahu. Saya bilang nikah lagi jangan sampai nggak ada yang tahu, keluarga harus tahu. Karena nikah lagi itu konsekuensinya ada dua, konsekuensi hukumnya ada dua. Pertama adalah nasab. Lah kalau saya nikah lagi terus punya anak, kan anak saya dari istri pertama dengan anak saya dari istri kedua ini abang adek. Lah kalau dia nggak saling mengenal bisa nikah tuh abang adek. Bahaya, nggak boleh. Dulu tuh ada lagunya tuh dulu. Penyanyinya Nanang Kosim sama Elvi Sukaisi. Nanang Kosim kan kori. Nyanyi dia. Nah, ceritanya dia berpacaran, datang ke rumah pacarnya. Karena sudah cocok, ada rencana pengen menikah, sehingga perlu kenalan dulu dengan bapaknya. Lama aku menanti
ayahmu belum kembali. Disambut, itu ayah datang memakai helicak. Mesti ingat sama helicak. Yang berbaju biru. Oh adik, jangan bilang abang ini pacarmu, karena ayahmu itu juga ayahku. Bapaknya kawin diam-diam, anak udah gede nih, nggak boleh. Lah untung dia kenalan dulu. Lah kalau bapaknya udah mati, anaknya nikah. Oh dosa bapaknya tuh yang udah mati. Karena ini terlarang pernikahan begini. Nikah sama adik sebapak. Yang kedua waris. Konsekuensi keduanya waris. Istri pertama ahli waris, istri kedua ahli waris. Anak yang dihasilkan ahli waris. Cuma karena nggak tahu, akhirnya nggak dikasih. Zolim jadinya kan. Istri kedua datang ke rumah istri pertama. Bu, bapak kan udah meninggal. Iya. Udah lama juga kan. Ada hampir setahun ya. Iya. Saya ini datang mau minta warisan. Siapa ini kok tiba-tiba minta warisan? Ya saya nggak mungkin minta warisan kalau saya tidak berhak. Saya ini istri almarhum. Ah enggak, suami saya, istri saya doang. Saya juga istrinya bu. Memang mungkin ibu nggak tahu. Dibuka ceritanya begitu. Nih bu, saya bawa buku nikah. Asli ini kan foto bapak nih almarhum. Ibu, foto-foto waktu kami pernikahan. Nggak mungkin saya ngedit-ngedit foto, mengerti. Nih bu, akte kelahiran. Nih anak yang dihasilkan dari pernikahan. Nih akte kelahirannya. Otentik, kuat. Dikasih nggak warisan? Nggak dikasih karena nggak tahu. Tahu aja nggak dikasih, apalagi nggak tahu. Begitu Pak. Jadi nikah mah jangan diem-diem. Meskipun dia janda. Selama masih punya keluarga, hormati keluarga. Begitu. Baik. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.